Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan, bertepatan pada tanggal 11 Ramadan, hari yang mulia dan indah. Hari diawali dengan pembukaan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersamaan seluruh umat Islam mengenang akan kewafatan seorang wanita agung, suri toladan terbaik bagi seluruh muslimah, pengikut dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang wanita yang indah, yang berakal, yang cerdas, yang Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk menjadi pendamping kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang wanita yang diberikan gelar kepadanya At-Tahirah, wanita suci, yang menjaga kehormatannya dengan segala apa yang dia miliki di masa remajanya, dengan harta yang bergelimang, namun tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan nista dan nestapa. Beliau terjaga akan kehormatannya. Beliaulah mendapatkan gelar sebagai wanita At-Tahirah, wanita yang suci. Beliau juga wanita yang bergelar sebagai Sayyidatun Nisa'i Quraisy, yaitu wanita pemimpin daripada wanita-wanita bangsa Quraisy. Seorang wanita yang kehormatannya menjadikan seorang wanita yang anggun dan berwibawa, dihormati oleh seluruh wanita-wanita, baik kalangan yang berada di kota Mekah ataupun yang berada di luar kota Mekah. Beliaulah ibunda tercinta, kekasih dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dengan keberkahan ibunda tercinta kita, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, wanita mulia ini Allah telah memilihnya dan meletakkan keutamaan dan kemuliaan pada dirinya, sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwasanya beliaulah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Allah, sekaligus menjadi manusia yang beriman kepada Allah, dan manusia yang pertama kali diajarkan berwudu dan solat, hingga beliaulah yang menjadi makmum pertama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ulama mengkategorikan bahwasanya Sayyidatina Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk Islam. Namun ulama sepakat bahwasanya beliaulah orang yang pertama memeluk Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Wanita yang pertama kali beriman sekaligus manusia yang pertama kali beriman, ibunda tercinta Khadijatul Kubra. Selain daripada itu, beliau juga orang yang pertama kali diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana berwudu, dan beliaulah juga orang yang pertama kali diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana
untuk melaksanakan solat dan menjadi makmum Nabi Muhammad SAW yang pertama. Dan di antara keutamaan daripada Ibunda Khadijah, beliau selalu membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari awal Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, ataupun sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu, ibunda tercinta Khadijatul Kubra telah tampil terdepan untuk membantu dan selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW. Hingga disebutkan Sayyidatina Aisyatur Ridha, putri tercinta daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang juga menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana thana qalat faghirtu yawman faqultu ma akthara ma tadhkuruha hamra asyaq hamra asyid qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha qala ma abdalanillah azza wa jal khairan minha qad amanat bi id kafara bin nas wa saddaqani id kadzaban nas wa wasatni bimaliha id haramanin nas wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani aulada. Disebutkan bahwasanya Sayyidatina Aisyah bercerita, Nabi SAW ketika menceritakan tentang Sayyidatina Khadijah, Rasul selalu memujinya dengan pujian-pujian yang luar biasa. Rasul banyak menyebut-nyebut tentang Khadijah hingga Sayyidatina Aisyah cemburu sebagai istri Rasul SAW yang datang setelah Khadijah. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, "Duhai Rasul SAW, engkau banyak menyebut tentang Sayyidah Khadijah, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah kepadamu." Yang dimaksud daripada Sayyidatina Aisyah yaitu diri beliau yang masih muda, menikah dalam keadaan gadis dan lain sebagainya. Maka Rasul SAW menjawab, tidak akan Allah menggantikan yang lebih baik kepadaku daripada Khadijah, karena Khadijah lah yang terbaik. Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik dari Khadijah, karena Khadijah lah yang terbaik untukku. Bagaimana tidak, Rasul menegaskan, dialah Khadijah yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain tidak beriman kepadaku. Dialah orang yang pertama kali yang mempercayaiku ketika orang-orang lain mendustakanku. Dialah orang yang menghabiskan hartanya untukku ketika orang-orang lain mencegah hartanya untukku. Dialah wanita yang terbaik yang dimana Allah memberikan keturunanku melalui jalan Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Rasul memuji Sayyidatina Khadijah secara terang-terangan di hadapan istri-istri yang lainnya dan menjelaskan tentang derajat dan keutamaannya. Dialah yang beriman kepadaku ketika yang lain kafir kepadaku. Dialah yang mempercayaiku ketika yang lain mendustakanku. Dialah yang memberikan harta-hartanya untuk ketika yang lainnya dalam mencegah hartanya untukku. Dan dialah wanita yang keturunanku bersambung sampai hari kiamat melalui jalan Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itu salah satu di antara keutamaan-keutamaan Khadijah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara kemuliaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibunda tercinta Khadijatul Kubra, yaitu Sayyidatina Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah dan dari malaikat Jibril untuk ibunda tercinta Khadijah. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Hurairah
beliau berkata, ata Jibrilu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina fihi idam atau ta'am atau syarab, fa idza hi atatka faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la hasab fihi wala nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, datang kepada Nabi Muhammad adalah Jibril. Lalu Jibril berkata, duhai Rasulullah utusan Allah, itulah dia Khadijah datang kepadamu membawa sesuatu yang mana di dalamnya terdapat makanan ataukah minuman ataukah lauk. Maka ketika Khadijah sampai kepadamu ya Rasulullah, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam untuknya dan aku Jibril pun juga mengucapkan salam untuknya, dan katakan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan rumah di sorga untuknya yang terbuat daripada emas, yang di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesukaran. Radhiyallahu taala anha warḍah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Allah mengucapkan salam kepada Khadijah, Jibril mengucapkan salam kepada ibunda Khadijah, dan Allah secara terang-terangan melalui lisan Jibril telah menyiapkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang terbuat dari emas, yang mana di dalamnya tidak ada kebisingan dan kepayahan, tidak ada lagi kegelisahan dan lain sebagainya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan langsung teruntuk ibunda Khadijatul Kubra, wanita yang indah, pilihan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Khadijah adalah suatu hadis yang datang dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairun nisaiha Khadijah, dan sebaik-baiknya wanita umat Islam ini adalah Khadijah. Sebaik-baiknya wanita dari kalangan umat Islam ini adalah Khadijah. Ini didukung dengan hadis yang lain yang mana Rasul menyebutkan afdhalun nisa'i ahlil jannah Khadijah, yang paling utama daripada wanita-wanita penduduk surga adalah Khadijah. Jikalau digabungkan dari dua riwayat hadis ini, maka yang paling baik wanita di alam dunia ini adalah Khadijah, dan yang paling baik wanita di alam surga kelak adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, banyak kisah tentang ibunda tercinta Khadijah ini, baik yang termaktub di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah bukti nyata daripada biografi riwayat hidup beliau, di mana satu kemuliaan demi kemuliaan terus menempel pada diri ibunda Khadijah. Dan di antara kemuliaan lagi yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan ketetapannya kepada ibunda Khadijah adalah melalui rahim beliau melahirkan putri-putri dan putra-putra terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari rahim ibunda Khadijah ini terus bersambung anak keturunannya hingga yaumul qiyamah. Dan dari rahim ibunda Khadijah ini akan keluar dan telah keluar pemimpin-pemimpin orang-orang saleh dari satu masa demi masanya. Dan dari rahim ibunda Khadijah ini lahir ribuan, bahkan ratusan ribu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para habaib, sumbernya dari rahim ibunda tercinta Khadijatul Kubra. Tidak ada para habaib di alam dunia ini yang disaksikan sekarang di tengah masyarakat ataukah yang telah berlalu, yang mana mereka semuanya adalah pemimpin kaum, sadatul qaum di zaman mereka.
Sadatul Qaum di dalam kehidupan mereka. Semisal contoh daripada anak keturunannya, yaitu Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu diturunkan lagi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu turun kembali juga kepada Al-Habib Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Lalu turun juga kepada Imam Ja'far As-Sadiq, dan terus ke bawah sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Adalah mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya sumbernya satu, adalah rahim daripada Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala wa ardhaha. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, maka seyogyanya kita mengajak kepada wanita-wanita salihah yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca dan pelajari riwayat hidup daripada Ibunda Khadijah, lalu ambil contoh terbaik bagaimana beliau menjadi front terdepan di dalam mengharapkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya, menjadi garda terdepan sebagai bukti wanita salihah di dalam menjadikan suaminya sebagai wanita yang mulia, dengan menjadikan suaminya sebagai raja yang hebat, yang terbukti dan diakui oleh zaman yang telah menyaksikannya. Kaum muslimin dan muslimat, dengan kemuliaan dan kekeramatan Ibunda Khadijah, dari semua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali, menjelmakan dan menyirami wanita-wanita kita agar dijadikan juga wanita-wanita Khadijah yang terus lahir sampai yaumul qiyamah, yang selalu menjadi garda terdepan dalam mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, yang selalu menjadi garda terdepan untuk menghormati dan memuliakan para suaminya. Insya Allah dengan keadaan semacam ini, kita akan mendapatkan wanita-wanita di antara kita semuanya adalah wanita yang hebat. Dan dengan kemuliaan dan kekeramatan istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Ibunda Khadijatul Kubra, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan bulan Ramadan kita tahun ini, dan Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan ini dengan banyaknya keberkahan, banyaknya kebaikan, banyaknya kebajikan, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita, sehatkan kita, selamatkan kita dari segala penyakit yang ada dan penyakit yang akan ada, dan terutama dengan keberkahan Ibunda Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus corona yang berada di tengah umat manusia saat ini. Kemuliaan beliaulah yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.